раскопили. Halo masyarakat rebahan, bagaimana kabar Anda? Kali ini saya akan merekam sebuah film yang diperankan oleh aktor jagoan saya, Jean-Claude Van Damme, berjudul Inhale tahun 2003. Tak perlu diragukan lagi, film ini pastinya akan sangat seru, maka dari itu langsung saja siapkan kopi, siapkan roti duduk yang manis, tanpa bacotan mereka kecot. Mari kita eksekusi. Kisah seorang pria bernama Kyle yang harusnya dijebloskan ke sebuah penjara di Rusia yang keadaannya mirip neraka. Ia harus menjalani hukuman seumur hidup karena telah menembak pembunuh istrinya, di mana ia terpaksa melakukannya sebab pembunuh istrinya dibebaskan oleh hakim yang telah disuap sang pelaku. Inilah dia, Inhale. Saat hendak pulang, Kyle menelpon istrinya yang bernama Gray yang sedang sendirian di rumah. Tidak tahu entah kenapa, ketika Gray sedang asik mengobrol, tiba-tiba lampu di rumahnya pun padam. Sehingga Gray menyempatkan diri untuk memeriksa meteran rumahnya dengan bantuan sebuah senter. Setelah lampu menyala, Kyle menghubungi Gray kembali. Akan tetapi di tengah perbincangan mereka itu, tiba-tiba pria asing masuk ke rumah tersebut dan langsung menyerang Gray. Pria itu sepertinya ingin melakukan hal yang tidak senonoh dan terus berusaha menangkapnya. Saat ia tersungkur di atas sofa, pria yang tidak diketahui itu mengeluarkan sebuah pisau dan menodong tepat di leher Gray. Pada akhirnya, pria itu pun menusuk Gray dan Gray pun tewas. Mengetahui istrinya tidak baik-baik saja, Kyle pun jadi uring-uringan di jalan dengan menabrak apa saja yang ada di depannya. Saat tiba di rumah, ia pun mendapati istrinya sudah tewas dengan cara terlentang dan bersimbah darah serta dalam pakaian terbuka. Ia kemudian melihat batang hidung sang pelaku, kemudian mengejarnya. Tiba di dalam sebuah kereta, ia pun mendapati pelaku sedang duduk santai di bangku kereta tersebut. Adu jotos pun terjadi di dalam kereta, akan tetapi Kyle tidak dapat menangkap pelaku. Pada saat kejadian, mobil polisi melintas tepat di TKP. Tapi naas baginya, justru dirinya lah yang ditahan polisi dan membiarkan pelaku pergi. Singkat cerita, saat persidangan digelar atas pembunuhan itu, kenyataan pahit harus diterima Kyle bahwa sang pelaku justru dibebaskan oleh hakim dan tak dijatuhi hukuman apapun karena tidak adanya bukti yang jelas. Berdasarkan informasi dari kuasa hukumnya, mengatakan bahwa pelaku pembunuh istrinya tersebut sudah menyuap hakim dengan jumlah uang yang sangat banyak. Mengetahui hal itu, dirinya tak bisa menerima keputusan hakim begitu saja, sehingga dirinya mengambil tindakan yang sangat bernyali, yaitu dengan merampas pistol yang berada di pinggang seorang polisi di situ, lalu ia menembaki sang pelaku. Pada akhirnya, pelaku pembunuh istrinya tersebut pun tewas. Atas tindakan yang sangat berani ini, ia pun dijatuhi hukuman seumur hidup. Ia dan beberapa tahanan lainnya dibawa ke penjara Karapapi di Rusia, di mana penjara tersebut adalah sebuah penjara layaknya seperti neraka. Saat mereka tiba di sana, maka mereka pun menjadi tontonan bagi para penghuni lama, termasuk Andrei, pimpinan mafia Rusia sekaligus si penguasa penjara. Perlu diketahui bahwa Andre berkomplot dengan para sipir sehingga ia selalu mendapat pembelaan dari para sipir meskipun berbuat ulah ke napi lainnya. Pada saat bersamaan, pemimpin penjara itu yang bernama Jenderal Hursov melakukan sedikit pengarahan kepada mereka dan sekaligus memperlihatkan seorang napi yang ingin melarikan diri dan kakinya terpaksa dilumpuhkan. Hal ini sekaligus sebagai peringatan kepada napi baru. Welcome to Kravavi. No one has ever made it alive. Sebagai napi pendatang baru, dia dan bersama napi lainnya harus menyerahkan barang-barang bawaan mereka, mulai dari jam tangan, dompet, baju, dan lain-lain. Namun, saat penyerahan barang miliknya, dia menyelipkan foto istri tercintanya ke dalam celana dalamnya.
Tak cukup hanya menyerahkan barang-barang pribadinya, dia pun harus menyerahkan cincin pernikahannya kepada seorang sipir, sebut saja namanya Joko. Sehingga hal itu membuat dirinya sangat berat untuk melepasnya. Karena ia sedikit beradu argumen dengan si Joko pun memukulnya dengan sebuah tongkat, lalu Kyle pun tersungkur. Kemudian si Joko melihat ada sesuatu yang terselip di balik celana dalam Kyle. Pastinya bukan senjata pamungkas Kyle, akan tetapi sebuah foto. Sehingga si Joko pun mengambilnya lalu membuangnya. Ring suka. Sebagai orang baru di tempat yang baru, ia pun harus beradaptasi dengan lingkungan barunya. Akan tetapi di hari pertama di penjara, ia selalu bermimpi tentang istrinya. Tak lama kemudian, ia pun terbangun dari mimpinya tersebut dan mendengar teman napi barunya yang bernama Bill Cooper digiring si Joko dan bersama sipir lainnya. Lalu dibawa ke kamar Andre, si penguasa penjara, untuk memuaskan hawa nafsunya. Let's go. Fun. Keesok paginya, ketika lewat melintas dari depan kamar Andre, Kyle pun melihat Bill Cooper sudah babak belur akibat perbuatan si gembong penjara tersebut. Mungkin kesal dengan perbuatan Andre, ia pun menghajar Andre. Sehingga ketika itu terjadilah keributan. Akibat ulah yang dilakukannya, ia pun dimasukkan ke dalam ruang isolasi untuk beberapa lama, di mana ruang isolasi tersebut sekaligus tempat pembuangan kotoran. Bisa kebayangkan baunya gimana? Selama di ruang isolasi tersebut, ia tidak pernah mau makan, sehingga tubuhnya pun lemas tak berdaya. Karena merasa hidupnya sudah teramat berantakan, ia mencoba bunuh diri dengan cara merobek bajunya menjadi beberapa bagian sehingga membentuk menjadi tali dan mengikatnya ke leher. Tapi untungnya, tali kain itu pun putus. Karena tali tersebut tidak berhasil membunuhnya, ia pun mencoba membenturkan kepalanya ke tembok hingga kepalanya berdarah. Di tengah dirinya tak berdaya, ia melihat seekor rayap sedang menghinggap di tembok. Ia teringat akan ucapan mendiang istrinya bahwa ketika orang meninggal, maka ia akan kembali ke bentuk lain. Tidak tahu entah siapa, akan tetapi setiap kali ia memukul tembok, selalu saja ada suara teriakan yang berasal dari samping ruang isolasi tersebut. Setelah selesai menjalani masa hukuman di ruang isolasi itu, ia lalu dipindahkan ke kamar bersama dengan seseorang yang sudah membunuh teman sekamarnya sendiri sebanyak 3 kali. Sebut saja namanya Junaidi. Tentulah hal itu membuat dirinya harus sedikit berhati-hati kepada Junaidi, karena bisa saja ia menjadi korban selanjutnya. Selain wajahnya yang seram, Kyle memperhatikan bahwa Junaidi merupakan sosok yang tidak banyak bicara. Akan tetapi, Junaidi suka membaca dan menulis sesuatu. Hal itu terlihat dengan banyaknya tumpukan buku dan catatan-catatannya selama di penjara itu. Better watch out. We killed his last 3 cellmates. Setelah beberapa lama mendekam di penjara, untuk pertama kalinya ia dijenguk oleh adik iparnya untuk sekedar bertanya bagaimana kabarnya. This is Russia. We can pay them off. Saat Kyle ingin menyaksikan duel antara napi, ia berkenalan dengan Bill Cooper, seseorang yang selalu menjadi sasaran hawa nafsu Andre, dan juga Malaika yang merupakan orang yang bisa menyelundupkan barang apapun ke dalam penjara. Kyle. Hey, I'm Billy. Malachi. Kyle. You need. I'm the man. Sudah menjadi sebuah tradisi di penjara tersebut bahwa siapa saja napi yang bermasalah, mereka akan diduelkan di lapangan dan biasanya mereka menyebut arena tersebut dengan nama Sparka. Selain sebagai tontonan yang seru di sana, ajang tersebut juga sebagai bahan taruhan bagi para napi dan terutama bagi Jenderal Khrushchev bersama dengan teman-temannya. Konon, berkat pertandingan-pertandingan duel seperti ini sehingga menjadikan Jenderal Khrushchev menjadi sosok yang kaya. Oleh karena itu, siapapun yang menang, sudah pasti para sipirlah yang mengeruk keuntungan dari setiap taruhan yang mereka pasang. Sementara yang berduel cukup hanya mendapat bonyoknya saja. Pada malam harinya, ia bermimpi lagi tentang istrinya. Namun, sepertinya itu merupakan mimpi buruk dan membuat Junaidi kesal. Dan tiba-tiba, Junaidi menutup mulut dan hidung Kyle
sehingga membuat dirinya sulit untuk bernapas. Kembali ke Bill Cooper, di mana ia harus memenuhi nafsu bejat si Andre, tak mau diam, dia menyiapkan sebuah sikat, di mana sikat tersebut sebelumnya sudah diruncingkan bagian ujungnya yang nantinya digunakan untuk membunuh Andre. Setiba di ruangan kamar, Billy Cooper langsung menyerang si geng mafia tersebut. Namun usahanya berhasil diantisipasi oleh Andre, dan ia pun dihajar habis-habisan di kamar tersebut. Stop it! Stay away from me. Sementara itu, pada saat kerja bakti memperbaiki rel kereta, anak buah Andre menghajar Kyle secara gotong royong, dan sipir yang menjaga saat itu mempersilakan para geng mafia itu menghajarnya. Akibat keributan kecil itu, Kyle pun kembali dikurung di ruang isolasi untuk kedua kalinya. Akan tetapi, rayap itu kembali menghampirinya. Tak hanya itu, tidak tahu entah siapa, dia masih mendengar seseorang selalu berteriak di sebelah ruangan isolasi tersebut. Keluar dari ruang isolasi itu, ia pun kembali ke kamarnya. Lalu karena mungkin penasaran dengan apa saja yang dibaca dan ditulis Junaidi, ia pun mencoba memeriksa tumpukan buku itu, namun tiba-tiba Junaidi muncul tepat di pintu dan mendapati Kyle sedang membaca buku catatan miliknya. Akan tetapi, Junaidi menatapnya dengan penuh amarah dan tanpa mengatakan sepatah kata pun. Pada saat sesi makan, lagi-lagi Andre dan teman-temannya mencari gara-gara kepada Kyle, sehingga terjadilah perkelahian antara mereka. Akibat dari kekacauan ini, lagi-lagi dirinya lah yang disalahkan, dan pada akhirnya ia kembali lagi ke ruang isolasi tersebut. Long time. Karena mungkin sudah muak dengan ulah Andre dan teman-temannya, dia pun bertekad untuk berolahraga, membentuk tubuhnya, sehingga nantinya dia bisa bertanding melawan Andre di Sparta. Setelah serangkaian latihan yang telah dilakukan, tibalah saat yang dinanti-nanti. Ia pun akhirnya berduel dengan pimpinan geng mafia tersebut. Saat Andre terjatuh, Gap langsung menggigit leher Andre sampai kulit lehernya putus dan darah dari leher tersebut muncrat. Andre pun tewas. Ketika itu ia pun menjadi sosok yang puas dan kacau di mata teman-temannya. Di duel-duel berikutnya, ia menjadi sosok yang tak terkalahkan. Kemudian ia mengubah sedikit tampilannya dengan memotong rambut dan mencukur jenggotnya, sehingga tampilannya pun kini jauh lebih rapi. Setelah sekian lama tak bertemu, ia kembali dijenguk oleh adik iparnya tersebut. Akan tetapi, ia mengatakan agar adik iparnya itu untuk tidak membesuk dia lagi, serta melupakannya, karena ia merasa tak punya harapan lagi untuk bisa keluar dari penjara itu. Forget it. Don't give me hope. Forget me. Karena tak lagi memiliki pesaing, Jenderal Huruso pun mendatangkan seorang napi lain yang jauh lebih berbahaya yang bernama Valia, di mana nantinya si Valia ini akan dijadikan lawan duel Kyle. See the visitor? Warden's orders, no trouble today. Di tengah pidato memperingati hari kemerdekaan Rusia, Bill Cooper atas bantuan Malaika ingin melarikan diri. Akan tetapi Malaika justru menjebaknya dengan memberitahu keberadaan Bill Cooper kepada si Joko. Sehingga saat menjalankan aksinya, Bill Cooper pun tertangkap basah ketika ingin memasuki sebuah terowongan bawah tanah.
There is no escape. Kabarnya, Junaidi si pria pendiam itu mengetahui apa yang telah dilakukan Malaika kepada Bill Cooper. Kembali ke Bill Cooper, akibat dari tindakannya yang ingin melarikan diri itu, ia pun diserahkan ke kamar Valia. Keesok paginya, Kyle mendapati Bill Cooper telah sekarat akibat mendapat siksaan dari Valia, sehingga Bill Cooper pun tewas dan berpesan kepadanya agar tidak kehilangan jati dirinya. Don't let them turn you into something you're not. Tampaknya, Kyle sangat mengingat pesan terakhir dari temannya tersebut. Sehingga, pada saat ia berduel dengan Valia, ia tidak melakukan perlawanan sama sekali. Akan tetapi, dia hanya jongkok dan membiarkan Valia menghajarnya. Melihat reaksi yang diperlihatkannya, para napi dan juga sipir, termasuk Jenderal Khrushchev, dibuatnya panik. Sehingga sang jenderal memerintahkan si Joko untuk menghukum Kyle, yaitu menyetrapnya di lapangan dengan keadaan kedua tangan digantung, sampai dia bersedia bertanding lagi. Let me know when you're ready to fight. Meskipun demikian, Kyle tetap pada pendiriannya. Untuk membalas pengkhianatan yang dilakukan Malaika terhadap Bill Cooper yang mengakibatkan Bill Cooper tewas, Junaidi memesan bahan bakar dari Malaika, lalu menyiramkannya secara perlahan ke seluruh tubuh Malaika. Junaidi melakukannya persis seperti dia membakar pelaku yang melecehkannya di masa lalu, sekaligus alasan dia didekam di penjara seumur hidup. Malaika pun tewas dalam keadaan terbakar di kursi rodanya. Di tengah Kyle sudah tak berdaya akibat siksaan yang terimanya, para napi lainnya bersimpati padanya dan berharap ia tidak mengubah pendiriannya. Untuk melawan sistem di penjara tersebut, kedua geng yang dulunya selalu cekcok, kini berdamai sebagai tanda solidaritas kepada Kyle. Kini, mereka tak mau lagi diadu. Dia pun mendapat perawatan di klinik penjara tersebut dan lagi-lagi bermimpi tentang istrinya. Great. Seakan siksaan tak pernah ada hentinya, Kyle yang baru saja sehat harus dipaksa berduel dengan napi yang tinggi, besar, kuat, dan buas. Ia bernama Milos. Pada suatu momen, Milos membenturkan Kyle ke tembok, dan tanpa sadarnya, Kyle memukul tembok penjara di dekatnya. Setelah mendengar pukulan itu, Milos teringat seseorang yang selalu memukul-mukul temboknya ketika berada di ruang isolasi. Milos pun mendekati Kyle dan meraba wajahnya. Sehingga Milos merasa mengenali Kyle dan demikian juga sebaliknya. Ternyata orang yang berada di sebelah ruang isolasinya itu adalah Milos. Milos tidak lagi menyerang Kyle, akan tetapi justru menyerang para sipir yang berada di situ. Ketika si Joko hendak menembak Milos, Kyle berusaha untuk mengalihkan tembakan itu kepadanya. Akan tetapi, si Joko menembak Milos sehingga Milos pun tewas. Melihat situasi seperti itu, maka kisruh pun terjadi di penjara tersebut. Para napi menghancurkan jeruji besi dan ketika keluar dari sel tersebut, mereka membakar apa saja yang ada di situ. Beberapa dari mereka pun harus ditembaki untuk meredakan kisruh itu. Dari kejadian itu, tidak ada satupun napi yang berhasil melarikan diri, termasuk Kyle dan teman sekamarnya Junaidi.
Saat momen inilah, Junaidi mau ngobrol panjang kali lebar kepada Kyle, dan Junaidi mengatakan bahwa dia bisa membebaskan Kyle. I can get you out. Akibat dari kejadian semalam, keesok paginya beberapa napi tewas, termasuk ketua geng mafia, dan sebagian lagi dikurung ke dalam sel yang lebih kokoh. Kyle dan Junaidi membuat suatu rencana di mana si Junaidi mengambil sebuah dokumen atau catatan rahasianya yang disembunyikan di tembok selnya tersebut, di mana dokumen itu berisikan catatan tentang kebobrokan penjara tersebut serta berbagai pembunuhan yang terjadi selama 20 tahun terakhir. I have every day here for the last 20-something years. Dan meminta Kyle memberitahukan semua isi catatan tersebut ke dunia luar saat dia berhasil melarikan diri dari penjara itu. Untuk memuluskan itu semua, maka Junaidi menyarankan agar Kyle bersedia bertanding satu pertandingan lagi melawan Valia. Kyle pun setuju dengan saran Junaidi, dan ia bersedia bertanding satu pertandingan lagi. I won't fight anymore. You need one more fight. I have to fight one more time so we can get out of here. Ia kini harus berhadapan dengan Valia, dan duel ini pun berlangsung sangat sengit. This is forbidden. Setelah itu, Kyle pun dibawa sipir untuk dibunuh. Setiba di gudang mobil, Junaidi yang sebelumnya sudah berada di situ langsung menghajar si Joko dan temannya. Kyle pun memiliki kesempatan untuk menghajar si Joko dan mengambil cincin yang sempat diambil oleh si Joko. Sorry for the mistake. Sambil mengenakan seragam, Kyle pun keluar dari penjara itu tanpa ada seorang penjaga pun yang curiga kepadanya. You're coming with me, right? No, this is my home. Make sure people know. Sementara itu si Junaidi memasuki ruang Jenderal Khrushchev dan menghabisi nyawa jenderal tersebut. Mengetahui sang jenderal sedang dalam bahaya, sehingga para sipir pun mendatangi ruang sang jenderal tersebut dan mendapati bahwasannya sang jenderal sudah tak bernyawa lagi. Sementara si Junaidi dengan santainya duduk di atas sofa sambil menegak sebotol minuman anggur. I'm gonna get my money back. I'm looking forward. No, You're not allowed in here. Get out! you talk. Mask we hide behind is sooner or later it shatters. Akhirnya, Kyle pun berhasil melarikan diri dan memberitahukan dunia bahwa betapa mengerikannya penjara tersebut. Tamat. Ending yang sangat memuaskan. Konon, 3 bulan kemudian, penjara Kravavi ini ditutup. Menurut saya, ada baiknya ending ini ditambah sedikit dengan penyergapan para sipir yang bertugas di sana supaya lebih afdol lagi. Tapi, film ini tidak mengecewakan. Sejauh saya menonton film Jean-Claude Van Damme, selalu ngeri-ngeri sedap untuk ditonton. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah, jangan takut pada siapapun. Baik buruknya perbuatan Anda akan mendapat imbalannya. Itu. Jangan lupa subscribe, saya dan kru yang bertugas mengucapkan habis bangun tidur, jangan lupa langsung sikat gigi. Sampai jumpa di cerita film selanjutnya, dalam hitungan 1, 2, 3,